Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Ustaz Zainuddin Muayyad Faiz dalam acara puasa dengan tema 3 amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang-orang bertanya, mengapa orang-orang yang salat celaka? Maka Allah melanjutkan di ayat kelima, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itulah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Sahun, sebagian ulama berpendapat sengaja mengundur-undurkan waktu salat sampai keluar waktu salat yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mohon pertolonganlah dengan sabar dan salat. Sungguh itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapakah yang dimaksud orang-orang yang beriman? Alladzina hum an salatihim khashi'un. Mereka itulah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Maka orang-orang bertanya lagi, bagaimanakah khusyuk dalam salat? Pada kesempatan ini, saya akan memberikan 3 cara untuk khusyuk dalam salat. Yang pertama ialah memahami setiap bacaan dalam salat kita. Seperti Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Harus kita pahami, minimal kita mengetahui artinya. Sebagai seorang hamba mestinya kita memahami setiap bacaan-bacaan salat kita agar kita khusyuk menjalankan salat kita, ikhlas menjalankan salat. Yang kedua ialah ingat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat ke-14. Aqimis sholata li dzikri. Jadikanlah salat untuk mengingatku. Karena tujuan seorang hamba diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di ayat yang ketiga ialah salat berarti bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran dan perasaan orang-orang yang salat harus selalu mengingat, jangan lengah ataupun lalai. Selalu kita mendengarkan nyanyian seperti ini. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Jika kita memaknai lagu tersebut, ini menandakan bahwa sangat pentingnya salat. Walaupun kita hidup beribu-ribu tahun, tapi tidak salat, maka hidup kita akan sia-sia saja. Tidak ada gunanya kita hidup. Hadirin wal hadirat. Yang kedua ialah amalan dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban kita sebagai seorang anak. Berbakti kepada kedua orang tua ialah jalan yang sangat mudah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita ialah mematuhi segala perintahnya. Selama perintah tersebut tidak keluar dari syariat. Selama perintah tersebut bukan larangan oleh Allah dan Rasulnya.
Yang kedua ialah melaksanakan perintahnya dan mendahulukan perintahnya di luar perintah yang dianjurkan ataupun sunnah. Yang ketiga ialah sifat tawadhu. Sifat rendah hati kita kepada kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Senantiasa kita berkata lemah lembut di hadapannya. Tidak berkata seenaknya. Tidak berkata keras di hadapan kedua orang tua kita. Maka sebagai seorang anak, balaslah jasa-jasa kedua orang tua kita. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Ibu dengan supayanya melahirkan kita. Sampai-sampai menguras tenaga, menguras nyawa, mempertaruhkan nyawa mempertaruhkan antara hidup dan mati. Seorang anak dilahirkan tidak mudah, tidak begitu membalikkan sebelah tangan. Tetapi dengan perjuangan seorang ibu melahirkan seorang anak, mempertaruhkan antara hidup dan matinya. Seorang bapak yang berjuang, mencari nafkah untuk anak-anaknya dapat melihatnya sukses. Keringat yang bercucuran. Mereka tak berkata di hadapan anaknya, bahwa hari ini keringat saya begini. Bahwa hari ini saya telah berusaha payah mencarikan nafkah. Tetapi ketika seorang anak membalas balasan seorang bapak, maka seorang bapak sangatlah bahagia, walaupun sekecil itu pun pasti seorang bapak akan bahagia. Seorang anak yang bekerja untuk meniatkan bakti kepada kedua orang tua, maka Allah langsung menjawab tanpa menunggu akhirat. Jadi nanti di akhirat pahalanya, tapi Allah langsung membalas di dunia. Di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi segala aktivitasnya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain." Ridha Allah tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Ketika kita menginginkan ridha Allah, maka perbaiki hubungan kita, carilah ridhonya orang tua. Tetapi seorang hamba yang murka kepada kedua orang tua, maka Allah murka terlebih dahulu kepadanya. Hadirin wal hadirat, pemirsa Net TV, sesaat lagi kita akan melanjutkan acara Ya wasiat. Allah